Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Effendi dengan nomor BP 2001032014 dari jurusan Teknik Elektro, Program Studi D3 Teknik Listrik, mata kuliah Instalasi Listrik 2, dengan dosen pengampu Ibu Riza Widya SST MT Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang koreksi faktor daya. Soal yang pertama, buktikanlah bahwa faktor daya yang jelek dapat menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Jawabannya, faktor daya yang kecil dari 0,93 dikatakan jelek, karena banyaknya beban negatif pada sistem. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita menggunakan persamaan rumus S sama dengan P kali A per cos theta. Dari rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa apabila cos theta semakin kecil, maka S akan semakin besar. Sehingga, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, KHA pengantar yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kedua, beban tagihan listrik juga akan semakin besar, karena rekening listrik dihitung per PAH atau volt ampere hours. Soal yang kedua, bila diketahui bahwa daya nominal sebuah trafo adalah 500 kVA, tegang hubung singkatnya sebesar 4%, dan total daya yang disearahkan sebesar 50 kVA. Tentukan, yang pertama adalah daya hubung singkat atau PSC. Kedua, tentukanlah golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau reaktor anti harmonik. Jawabannya, A. Yang pertama kita akan mencari PSC, yaitu daya hubung singkat. Dengan menggunakan persamaan, PSC sama dengan nilai nominal daya transformator dibagi dengan nilai impedansi transformator. Sama dengan 500.000 per 0,04 sama dengan 12.500 kVA. Yang B, SCC sama dengan 240 sama dengan 12.500 kVA per 240 sama dengan 52 kVA. Jadi, apabila daya yang disearahkan sebesar 50 kVA, maka nilai ini lebih kecil dari rasio SCC per 240. Maka kita akan menggunakan kapasitor dengan golongan normal atau standar. Soal yang ketiga, bila diketahui bahwa daya nominal sebuah trafo adalah 1000 kVA, tegangan hubung singkatnya sebesar 4%, dan total daya yang disearahkan sebesar 150 kVA. Maka tentukanlah yang pertama, daya hubung singkat atau PSC. Kedua, tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau reaktor anti harmonik. Penyelesaiannya yang pertama, kita akan mencari PSC sama dengan nilai nominal daya transformator dibagi dengan nilai impedansi transformator, yaitu sama dengan 100.000 per 0,04 sama dengan 25.000 kVA. Golongan kapasitor yang digunakan adalah rumusnya SCC per 240 sama dengan 25.000 kVA per 240 sama dengan 104 kVA. Dan untuk SCC yang kedua, SCC sama dengan per 120 sama dengan 25.000 kVA dibagi 120 sama dengan 208 kVA. Jadi, apabila daya yang disearahkan sebesar 150 kVA, maka nilai ini berada pada rasio SCC 240 dan rasio SCC 120. Dengan demikian, kita menggunakan kapasitor dengan golongan terisolasi lebih. Soal yang keempat, bila diketahui bahwa daya nominal sebuah trafo adalah 630 kVA, tegangan hubung singkatnya sebesar 4%, dan total daya yang disearahkan sebesar 200 kVA. Tentukanlah A. Daya hubung singkat atau PSC. B. Tentukan golongan kapasitor yang akan digunakan, apakah standar, terisolasi lebih, atau reaktor anti harmonik. Jawabannya, yang pertama,
daya hubung singkat atau PSC. PSC sama dengan nilai nominal daya transformator dibagi dengan nilai impedansi transformator, sama dengan 630.000 per 0,04. Hasilnya 15.750 kVA. Untuk penyelesaian yang B, SCC per 120 sama dengan 15.750 kVA bagi 120. Hasilnya sama dengan 131 kVA. Jadi, apabila daya yang disearahkan sebesar 200 kVA, maka nilai ini lebih besar dari rasio SCC per 120. Dengan demikian, kita menggunakan kapasitor dengan golongan reaktor anti-harmonik. Soal yang kelima, bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 50 kVAR per 140 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 volt per Hz? Mengapa demikian? Penyelesaian kapasitor tersebut dapat dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz. Karena 50 kVAR per 400 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor, asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi, harga kapasitor akan semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Sekian pada video kali ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.